ini melihat kondisi seseorang tersebut dalam kondisi apa ia tidak bisa menyelesaikan. Apakah dia ini masbuk? Kalau dalam keadaan masbuk, sudah mestinya dia langsung mengikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa berharap banyaknya pengetahuan untuk menjaga dari keimanan kita, untuk mengenal dari Rabb kita, mengenal dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bertahap-tahap, dan tentunya juga mengenal di dalam tatanan hukum syariat di dalam fikih secara bertahap-tahap. Alhamdulillah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas kurang lebih tauhid, yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya, bagaimana kita menyelamatkan dari keimanan kita ini seperti yang disebut dengan sunnah, yaitu Rasulullah SAW wal Jamaah, yaitu santri-santrinya, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah saat ini kita akan membahas tentang fikih yang mengenai tayamum. Kemarin kita membahas kurang lebih tentang tayamum, kemudian juga tentang sholat. Sholat itu dikerjakan dengan beberapa rakaat, yang tentunya di sini juga kita sudah membahas ada 17 rakaat sholat yang terbagi waktunya. Salah satunya terbagi subuh, yaitu dilakukan 2 rakaat di Fajar Shadiq. Yang saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan melalui perkembangan. Tentunya cukup dengan melihat jam, apalagi saat ini memiliki HP. Namun hal ini kalaulah kita pelajari juga tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Karena apa? Karena apa yang kita dengarkan di dalam sebuah agama, aturannya akan memberikan suatu fadilah atau keuntungan yang kita dapatkan. Terlebihnya kita mendapatkan pengetahuan sedikit banyaknya dan bermanfaat di yaumil hisab atau yaumul akhirat tentang pelajaran yang akan kita bahas, yaitu sholat subuh dilakukan di Fajar Shadiq. Yang mana Fajar Shadiq, Fajar ini ada 2. Ulama mengatakan Fajar Kazib dan Fajar Shadiq. Dan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang tentunya dikerjakan seluruh tersebut ada rakaat-rakaatnya. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian juga isya 4 rakaat. Alhamdulillah, kurang lebihnya semua berjumlah 17 rakaat. Dan saat ini kita akan membahas kurang lebih apa sajakah sholat-sholat sunnah yang mengikuti atau terikut serta atas sholat fardu. Sholat sunnah yang dikerjakan yang terikut atas sholat fardu apa saja. Dan kemudian juga saya ingatkan, karena kemarin ada pertanyaan seseorang tentang sholat di dalam komentar di video saya sebelumnya, bahwasanya orang bertanya bagaimana hukumnya seseorang ini dia belum menyelesaikan Al-Fatihahnya di dalam sholat sebagai makmum. Tentunya saya akan menjawab hal tersebut terlebih dahulu dengan kehati-hatiannya juga. Pastinya akan saya berikan sedikit banyaknya bagaimana pandangan-pandangan ulama atas hal tersebut. Dan insya Allah saya akan jawab di video saya saat ini
sebagaimana yang diminta oleh komentar video sebelumnya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini atau pengenalan kita terhadap fikih ini, alangkah baiknya kita meminta kepada Rabb yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya dengan surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, setelah kita membaca Al-Fatihah, kita akan membahas sedikit banyaknya tentang sholat fardu, sholat sunnah yang mengikut sertakan dari sholat fardu. Sebelum kita membahas ini, tentunya alangkah baiknya saya menjawab dari pertanyaan seseorang yang telah bertanya di video saya sebelumnya. Alhamdulillah, tentunya jika seseorang menjadi makmum dan dia tidaklah memiliki kesempatan menyelesaikan dari surat Al-Fatihahnya, maka dia berlakulah suatu hadis yang mengatakan al-imamu junnadun. Kurang lebihnya demikian hadisnya. Imam ini adalah penanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan itu akan mengikut sertakan dari makmumnya. Tentu dari kata kutip di sini melihat kondisi seseorang tersebut, dalam kondisi apa ia tidak bisa menyelesaikan, apakah dia ini masbuk. Kalau dalam keadaan masbuk, sudah mestinya dia langsung mengikuti imam. Karena Al-Fatihah yang tidak dia tunaikan, karena Fatihah ini di dalam pandangan kita atau pandangan dari imam kita, bahwasanya itu adalah suatu jatuh di dalam suatu rukun baca Fatihah. Baik dia seorang makmum, dia pun memiliki rukun tersebut. Namun jika dia masbuk, maka dia langsung mengikuti imam. Atau imam yang kedua, dia ini tidak bisa menyelesaikan karena imamnya begitu cepat. Maka juga bisa dikategorikan dia tidak bisa menyelesaikan dan dia mengikuti atas apa yang telah dilakukan oleh imamnya. Wallahu a'lam, demikian. Jadi kondisinya dilihat apakah dia ini tidak bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah karena kondisi dia yang susah membaca surat Al-Fatihah, ataupun tidak bisa menyamai atau menyelesaikan surat Al-Fatihahnya dan imam sudah melakukan rukun yang lainnya, maka dia berhak mengikuti dari imamnya. Karena sebagaimana di dalam sebuah hadis mengatakan al-imam junadun, karena imam ini bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan juga makmum. Contoh ya, mungkin imamnya hanya membaca surat pendek, ya kan? Karena di dalam surat yang jahar, maksudnya jika kita sholat yang jahar seperti maghrib, isya dan subuh, itu kita kan dikenakan untuk mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita baru membaca Al-Fatihah. Ketika imamnya membaca surat yang begitu pendek atau dikatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, langsung sujud misalnya, langsung ruku, maka mungkin belum selesai. Seperti itulah kondisinya. Mungkin bisa dikatakan dia ini bisa melakukan langsung mengikuti atas imam tersebut jika ya takut tertinggal dari rukun-rukun lainnya. Wallahu a'lam, demikianlah kurang lebihnya. Karena ini adalah suatu hukum fikih. Sebagaimana hukum ini untuk menata tatanan kehidupan kita,
tidak lari dari suatu kaidah dari kehidupan untuk taat kepada Allah. Dan jika sholat kita tidak bisa kita tunaikan secara seluruh di dalam menjadi makmum, tentu imam pun sudah menyebabkan itu hal yang ditanggung oleh imamnya. Sebagaimana di dalam berbagai hadis juga mengatakan bahwasanya ilmu yang pertama kali akan dicabut di dunia ini atau di muka bumi ini adalah khusyuk di dalam sholat. Jadi tidak menutup kemungkinan jika seseorang ini sholat, kebanyakan mereka tidak khusyuk. Karena ada juga syaitan yang khususnya memang mereka ini menggoda orang-orang yang sedang melakukan sholat. Sehingga orang-orang ini tidak khusyuk. Jika dia sholat sendirian tentu wallahu alam apakah bisa khusyuk. Dan jika dia sholat berjamaah pun mungkin kemungkinan juga tidak khusyuk itu ada kemungkinan besar juga. Karena hal yang pertama kali dicabut ilmu yaitu kekhusyuan dalam sholat. Namun dengan berjamaah tentunya ada nilai plus. Ya ini karena berjamaah dan Allah yadullah ma'al jamaah, dalam sebuah hadis yang katakan yadullah ma'al jamaah. Allah tuh memberikan suatu pertolongan bersama jamaah. Ini tentunya umum ya, kata-kata jamaah di sini. Tidak bisa hanya dikhususkan, umum. Jamaah di dalam sholat, jamaah dalam hal apapun, ada pertolongan Allah di dalam tersebut. Itu janji Allah. Dan orang yang mau berjamaah, pastinya dia mendapatkan nilai lebih. Sehingga jika dia melakukan suatu rukun tadi, dia ketinggalan karena imamnya begitu cepat, tentunya imam sudah menggantikan dari si makmum tadi yang tidak bisa menunaikan tersebut. Jika dia banyak lalai di dalam sholat tersebut pun, tentunya dengan berharap rahmat Allah, ya kita pun bisa diterima. Karena antara sholat, zakat dan lain-lainnya itu dinyatakan ya langsung masih tidak jelas bahwasanya jika itu diterima apa tidak. Wallahu alam, demikian kurang lebihnya. Jadi sholatnya tetap dia ini mengikuti dari imamnya. Bagaimanapun keadaannya, dia ini harus mengikuti dari imamnya. Wallahu alam. Insyaallah apa yang saya jawab ini bisa memberikan kelapangan dada untuk menerima dari bagaimana kondisi kita tentunya pada saat itu yang ketinggalan di dalam baca surat Al-Fatihah. Wallahu alam. Saat ini kita akan melanjutkan yang tentunya tentang apa saja sholat sunnah yang menyertai dari sholat fardu. Ma sunnanu, apa sunnanun, adapun dari sunnah-sunnah, tabi'atun yang telah mengikuti atau tabi'atun yang mengikuti lil faraidi pada beberapa sholat fardu. Jawabnya rakaatani, yaitu adapun sunnah tabi'atul lil fardi, yaitu sholat sunnah yang mengikuti dari sholat fardu tersebut ialah 2 rakaat. Qabla subhi, sebelum dari sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu ada sholat sunnah namanya qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Wa arba'u, dan 4 rakaat qabla sholati zuhri, yaitu sholat setelah sebelum qabla sholati zuhri, sebelum dari sholat zuhur. Ada 4 rakaat sebelum dari sholat zuhur. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Dan ini tentu diambil mengenai ini dari hadis-hadis. Karena di dalam hukum ini diambil dari Al-Quran, hadis, maupun ijma' dan qiyas. Insyaallah hal tersebut sudah jelas atas pertanggungjawabannya ulama yang mencatatnya.
karena diambil dari Quran, kalau nggak dari hadis, ijma maupun qiyas. Dan sholat sunnah 2 rakaat yaitu sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'atu, dan 4 rakaat ba'daha, dan setelah dari sholat zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba'u, dan adapun 4 rakaat qabla sholatil asr, sebelum dari sholat asar. Wa rak'atani, dan 2 rakaat qabla sholatul maghrib, yaitu sebelum dari sholat maghrib. Wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'daha, setelahnya. Wa rak'atani, dan 2 rakaat pun qabla sholatu isya, sebelum menunaikan sholat isya. Wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'daha, setelahnya. Summa witru, dan kemudian witir. Summa witru, dan kemudian witir. Jadi sholat sunnah yang menyertai dari sholat fardu ialah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur, dan kemudian 4 rakaat setelah sebelum sholat asyar. Ya, 4 rakaat. 4 rakaat sebelum sholat asar, dan kemudian juga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, kemudian juga 2 rakaat setelah isya, dan kemudian sholat witir. Nah, sholat witir, atas witir ini adalah ganjil. Bisa dilakukan 3 rakaat maupun 1 rakaat. Wallahu alam. Demikian kurang lebihnya. Kam adadur rakaatil witri. Nah, di sini kita mengenal dulu witir. Kam ada berapa? Adadur rakaatil witri, dari bilangan sholat rakaatnya sholat witir. Hiya, adapun adadur rakaatil witri, adapun dari rakaat witir tersebut, ihda asrota, ialah 11. Summa rakaatan, apakah summa rakaatan, apanya? Summa rakaatan, apanya? Summa rakaatan ialah rakaatnya. Wa waktuha, adapun dari waktu sholat witir ialah ba'da sholatul isya, setelah sholat isya. Ila tulu'il fajri, dan sampai terbitnya fajar. Itulah waktu sholat witir. Jadi sholat witir ini bisa dilakukan 11 rakaat. Dan paling sedikit ya 1 rakaat. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebihnya sholat witir. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang tidak henti-hentinya menginginkan pelajaran-pelajaran secara bertahap-tahap mengenal dari hukum syariat maupun i'tiqad. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tekan like untuk mendukung video saya. Jika ingin mendapatkan notifikasi, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi